Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat petani semua, sahabatku para pecinta tanaman, khususnya tanaman anggur. Oke sahabat, hari ini kita akan berbagi lagi ya tentang bagaimana cara menanam anggur secara murah, mudah ya, dan juga bisa membuat pohon kita subur ya. Oke sahabat, pohon ini sudah lama tidak disemprot ya, tidak diperhatikan untuk daun dan juga tidak disemprot hama dan fungisida ya, sudah sangat lama ya. Dan bahkan kita semprotnya juga menggunakan bahan organik ya, dari rendaman tembakau. Untuk fungisidanya kita gunakan dari arang ya, air dari arang ya. Jadi terlihat daun-daunnya ada karat daun dan lain sebagainya ya. Dan tapi ini alhamdulillah ya sahabat ya, untuk pertumbuhannya masih sangat bagus ya. Jadi nanti kita tinggal pruning saja, kemudian kita semprot fungisida dan pestisidanya. Nah, apa resep kesuburan tanaman kita ini? Yaitu tetap ya, bahan organik itu adalah kuncinya ya. Jadi dulu kita sempat eksperimen di cabai ya, dan alhamdulillah cabainya bisa sampai 2 tahun lebih umurnya ya, dengan kita berikan bahan organik sesempatnya ya, tapi tidak dalam kurun waktu yang lama. Intinya jaga media tanam kita tetap organik ya, tetap banyak mikroorganismenya ya, faktor mikronya. Jadi terus kita berikan bahan-bahan organik untuk makanannya, insya Allah ya, untuk tanah atau media tanam kita ini akan tumbuh dengan baik ya, tumbuh subur dan mengandung unsur yang diperlukan tanaman ya, untuk tumbuh ya, untuk berbuah, berbunga dan berbuah, dan menjaga buah dan rasanya tetap sesuai dengan keinginan ya. Yang penting yaitu sahabat ya, sahabat sering-sering memberikan bahan organik sebagai makanan dari mikroorganisme yang teman-teman sudah putuskan ya, dihadirkan di media tanam kita. Dan itu yang membuat saya tidak memberikan bahan atau unsur kimia di dalam budidaya tanaman anggur kita ini ya. Jadi mau semprot saja menggunakan kimia, kita mikir-mikir ya, padahal kita sudah punya ya produknya, untuk fungisida, untuk pestisidanya, untuk NPK ya, ada KNO, MKP, itu kita belum berikan ya, padahal kita sudah punya ya sahabat ya, untuk pupuk-pupuk itu ya. Ini di dalam nih ada pupuk happy, pupuk pembuahan, ini ada MKP. Kemudian di dalam gudang sana juga banyak-banyak pupuk kimia sintetis ya. Tapi kita tidak tidak sampai hati memberikan karena sudah terlanjur cinta dengan organik ya. Jadi tanpa kimia pun, dengan organik, dengan bantuan mikroorganisme, kita juga sudah bisa membuat pupuk ya, menghasilkan pupuk dan organik ya, dibantu dengan mikroorganisme ya. Jadi ya itulah ya sahabat ya, mungkin kita akan kembangkan untuk skala lebih luas ya, untuk pupuk organik kita ini, karena kita sudah buka lahan baru di luar ya, sudah jadi, tinggal nanti kita rapikan untuk pohon-pohon anggurnya ya, menuju ke 1000 pohon anggur di sekitar rumah kita ya. Jadi keberhasilan pertama sahabat seperti ini ya teman-teman, jika sudah membuat kebun mini seperti ini saja ya, nanti teman-teman akan ada hasrat untuk mengembangkan pastinya ya, ketika ada lahan ya, ketika ada tempat yang masih terkena panas, sirkulasinya masih bagus, teman-teman pasti ingin menambah ya koleksi pohon anggurnya, jumlah pohon anggurnya ya. Seperti saya ini juga terus ya, cangkok-cangkok ya, kemudian semai cutting seperti itu,
pembibitan ya, karena kita menuju ke 1000 pohon anggur di rumah kita ya sahabat ya. Jadi perbanyakan itu harus terus kita lakukan ya kalau memang kita ada keinginan menambah jumlah dan varian anggur di tempat kita ya. Mulai saja dulu sahabat ya dari kebun mini teman-teman ya, beberapa tanam ya, rawat, treatment pembuahan. Setelah berbuah nanti teman-teman bisa menambah ya secara berkala untuk pohon anggur teman-teman. Jadi yang penting mulai saja dulu sahabat ya, karena tidak akan tahu teman-teman potensi teman-teman ya kalau memang teman-teman tidak atau belum memulainya ya. Ketika teman-teman sudah memulai nanti pasti ada kendala, ada sesuatu yang bisa dipelajari ya. Ketika teman-teman bisa menyelesaikannya, teman-teman tinggal mengulang ya, memperbaiki lagi ya, dan lama-lama juga bisa jadi efektif ya untuk apa yang teman-teman lakukan ya. Karena kalau kita mau jadi ahli memang kita harus melakukannya sendiri sahabat ya, supaya kita bisa mendapatkan pelajaran dan pengalaman ya, bisa menghadapi situasi dan kondisi yang bervariasi ya. Nah, teman-teman nanti bisa ambil hikmah ya, ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, dan ketika teman-teman sudah bisa menyelesaikan, pastinya teman-teman bisa menjadi seorang yang lebih percaya diri lagi nantinya ya, dan bisa menambah karya-karya teman-teman ya, menambah kebun baru ya, tanaman baru dengan metode yang sudah teman-teman pelajari yang efektif ya. Yang mana yang efektif ya teman-teman sendiri yang bisa tahu ya. Intinya belajar dari orang lain itu bagus ya, tapi kalau memang kita belajar dari kesalahan diri kita sendiri itu akan lebih akan lebih ngena ya, akan lebih itu ya, akan membuat kita lebih ingat ya, dan lebih hati-hati lagi. Oke, itu dulu mungkin sahabat ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat sahabat, yuk kita berkebun anggur.